Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita update berita terbaru mengenai tenggelamnya Tank Monida. Hari ini di media Thailand sudah dibahas keterangan dari salah satu orang yang dituduh Gatik adalah orang yang berprofesi sebagai pengacara, kemudian menyarankan ke 5 orang yang bersama Tank Mo di malam hari itu untuk melakukan hal-hal yang dinilai kebohongan, dan Gatik pun sudah mengakui. Akhirnya orangnya sudah berbicara. Tapi sudah aku bahas mengenai apa yang dinyatakan Gatik, kebohongan-kebohongan tersebut nggak fair kalau kita nggak mendengarkan keterangan dari orang yang dituduhnya tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas, ini adalah keterangannya sudah secara langsung. Namanya adalah Mr. Anucha Presiri, lawyer M kedua. Jadi istilah ini kenapa disebutkan adalah lawyer M kedua, karena ternyata si Mr. Anucha ini juga nama panggilannya kok ada huruf M-nya, aku nggak tahu, karena di Thailand itu kadang nama panggilan tidak ada hubungannya sama sekali dengan nama aslinya. So, ini kita sebutnya adalah lawyer M kedua. Nah, si Mr. Anucha ini itu menceritakan kronologi, ternyata dia ini bukanlah satu-satunya, dia hanya diminta oleh seseorang yang juga pengacara, kita sebutnya di media di Thailand adalah lawyer M1. Oke, jadi you got it, apa yang kita bahas ini pada saat aku ngomong lawyer M1, lawyer M2. Nah, si Mr. Anucha ini adalah lawyer M kedua yang berbicara di media massa. Dia mengakui memang dia sudah memberikan beberapa arahan untuk 5 saksi yang bersama Tank Mo malam hari itu. Saksinya ya Gatik, kemudian Robert, Por, Job, dan juga Sen. Itu dia mengakui dia memang bertemu beberapa kali untuk memberikan nasihat secara hukum bagaimana untuk menghindari hal-hal yang dia yakini saat itu, karena menurut keterangan mereka itu adalah murni karena kecelakaan dan juga kelalaian. Kita coba bahas dulu kronologinya seperti apa. Ini kronologi disampaikan Mr. Anucha di sejumlah media TV Thailand di tanggal 8 April 2022. Jadi ceritanya begini, dia menceritakan panjang lebar di media. Kronologinya di tanggal 25 Februari jam 1 malam, saya ditelepon oleh private number, ini adalah Mr. M1. Saya belum paham kasusnya, cuma pada saat saya ditelepon tersebut diceritakan kurang lebih sekitar hampir setengah jam dia menelpon. Setelah itu saya ngecek berita dan saya cuma tahu kalau ada artis yang tenggelam di Sungai Chao Phraya. Dan kemudian di esok harinya di tanggal 26 itu dia ketemuan dengan semuanya, dengan kliennya, dengan Mr. M1, dengan 5 orang saksi tersebut, itu jam 10 pagi. Itu adalah kronologi yang dia sampaikan. Jadi yang menghubungi dia tuh ada Mr. M1. Kemudian setelah aku cek dugaan Mr. M1 ini, ternyata Mr. M1 ini adalah salah satu orang pemegang saham di perusahaan Por dan juga Robert. Bahkan istrinya pun juga sebagai salah satu pemegang saham. Tapi kalau Mr. Anucha Presiri atau kita sebutnya lawyer M kedua, dia sama sekali tidak ada hubungan dengan usaha si Por dan juga Robert. Jadi kalian tahu kan ya, Por dan Robert kan backgroundnya mereka seorang pengusaha di Thailand. Oke, kemudian kronologi berikutnya lagi adalah saya itu kenal Mr. M1, tapi saya tidak akrab dengan dia karena kita memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Saya usianya masih 32, sedangkan beliau seniornya itu sudah usia 41 tahun. Kita jarang mingle, kita hanya ketemuan aja begitu. Nah, kemudian setelah ketemuan di tanggal 26 Februari ya, itu kan boleh dibilang hanya sekitar seharian setelah Tank Monida tenggelam. Jadi Tank Mo itu kan tenggelam di tanggal 24 Februari 2022 jam 10.40. Kemudian menuju ke 25 kan hanya beberapa jam. Itu kan juga sudah menjadi kode yang aneh ya. Bagaimana mungkin baru kasusnya terjadi tenggelam kalau memang itu karena kecelakaan, tapi kok di 24 menuju ke 25 jam 1 malam, artinya kalau dari jam 10.40 jaraknya sekitar hampir 3 jam aja. Si Mr. M kedua ini langsung dihubungi oleh Mr. M1 pengacara yang pertama itu untuk meminta bantuan untuk menjadi salah satu tim untuk menangani kasus ini. Do you think is it too early? Menurut aku sangat
cepet banget ya. Bahkan kalau kalian sudah cek di video-video sebelumnya mengenai kronologi awal, bagaimana mungkin pada saat si 5 orang tersebut yang bersama Teng Mo sudah tiba di dermaga Bangkok, itu kan jam 12 kurang 10 menit tanggal 24 tersebut, itu mereka langsung ada beberapa jejak CCTV yang menunjukkan mereka kumpul di sebuah SPBU, ketemu dengan 1 orang. Apakah jangan-jangan 1 orang tersebut adalah Mr. M1 yang meminta Mr. M2 untuk gabung ke dalam timnya untuk membantu secara hukum untuk ke 5 orang saksi tersebut. Tapi kenapa Gatik pada saat press conference terakhirnya kemarin mengatakan bahwa selama ini yang dia sampaikan di penyidik sebagian besar adalah kebohongan, dan dia menyalahkan kebohongan tersebut karena disarankan oleh seseorang pengacara yang berinisial M. Tapi sekarang kita ketahui ternyata Mr. M ini ada M1 dan juga M2. Ini menarik, kita bahas lagi ya. Terus juga pada saat dia ditelepon Mr. M2 oleh M1 ini, dia hanya mengatakan bahwa menawarkan pekerjaan aja dan juga sebagai legal advisor as a team. Di tanggal 5-9 Maret adalah proses ketemuannya ngobrol secara detail dengan kelima saksi tersebut. Nah, dia mengakui bahwa ada beberapa hal yang disarankan. Misalkan apa ya, kalau aku cek dari keterangannya. Oke, mereka diarahkan untuk pasalnya adalah kelalaian dan kecelakaan, karena pengakuan dari kelima saksi tersebut mereka tetap yakin kenapa Teng Mo tenggelam itu karena kelalaian dan juga kecelakaan. Tapi hal yang aneh kalau memang karena kelalaian dan juga kecelakaan, masa langsung dalam waktu hitungan jam setelah kejadian menghubungi pengacara. Pengacaranya langsung prepare semuanya. Itu salah satu hal yang sama sekali secara psikologi itu nggak make sense. Kalau aku punya teman baru tenggelam, yang aku urusin pasti adalah, yang aku stres pasti bagaimana cara menghubungi keluarganya, ngasih taunya, atau paling tidak bagaimana kita mencari kabar terbaru dari si teman kita yang tenggelam. Ini langsung mencari pengacara, itu sudah sangat hal yang janggal sekali. Nggak perlu kita sebagai seorang ahli forensik di psikolog ya, tapi sebagai manusia biasa itu sebuah hal yang sangat penuh dengan kejanggalan. Nah, si Mr. M kedua ini atau Mr. Anucha mengatakan si saksi itu diarahkan pertama untuk jangan beri keterangan detail tentang jumlah botol alkohol. Oke, aku juga jadi penasaran, ada apa dengan botol alkohol tersebut? Maksudnya tidak memberi keterangan detail dari botol alkohol. Jadi alkoholnya itu kan kalau sudah kita lihat dari keterangan penyidik, disita barang buktinya yang dibuang ya di Sungai Chao Phraya. Totalnya ada 10 botol alkohol yang terdiri dari wine dan juga champagne. Kemudian ada juga 6 gelas yang sudah pecah sebagian besar. Itu juga terdapat di speedboat tersebut dan 5 diantaranya sudah dibuang juga. Kenapa kok si pengacara ini mengarahkan jangan beri keterangan detail? Apakah jangan-jangan ada salah satu botol yang dipakai? Dugaannya, misalnya kelalaian, let's say begitu. Gara-gara lalai tersebut menyebabkan Teng Mo luka. Luka yang sampai sekarang masih belum diketahui adalah luka di paha kanan Teng Mo yang sepanjang 30 cm. Tapi pada saat aku ngobrol tentang data otopsi, tentunya kita harus menggunakan data expert. Misalkan aku ngobrol dengan Dr. Hastri di video sebelumnya bahwa kalau kemungkinan Teng Mo luka 30 cm-nya karena ada percahan dari gelas atau karena botol, itu pasti akan ada serpihan-serpihan yang tertinggal di luka tersebut walaupun sudah lebih dari 38 jam itu di air, karena tubuh manusia sudah tidak ada metabolisme lagi, artinya masih akan ada serpihan-serpihan tersebut. Tapi aku tangkap sepertinya ini tidak ditemukan di hasil otopsi kedua, dan makanya penyidik pun sampai sekarang masih terus dilakukan otopsi kedua ini, apa sebenarnya penyebab dari luka 30 cm tersebut. Apakah jangan-jangan ada hubungan kelalaian menuju ke arah sana? Gelasnya juga sama, atau pembuka botolnya, karena menurut aku itu salah satu bagian, dan aku juga yakin pada saat kelima saksi tersebut ketemu dengan Mr. M kedua atau Mr. Anucha ini, aku juga nggak yakin si 5 saksi tersebut beneran mengatakan 100% apa yang terjadi saat itu. Mungkin aja hanya bagian-bagian tertentu dari bagian kebenaran tersebut yang disampaikan, tapi masih ada kebenaran lainnya yang ditutupi. Kenapa berkata seperti ini? Lihat aja Gatik sekarang sudah mengakui kebohongan semuanya. Nggak mungkin orang itu ya kalau sudah sekali bohong itu otomatis tidak ada kebohongan-kebohongan sebelumnya. I don't think so. Menurut kalian
Aku yakin semuanya pasti berpikir seperti itu. Lanjut lagi, selain mengenai jumlah botol tersebut, juga pengacara ini mengatakan tentang menyarankan untuk apa tentang saran hancurkan barang bukti. Apakah itu dari Anda? Menurut aku sih nggak mungkin ya, karena kejadian ini kan menghancurkan barang bukti terjadinya kan di tanggal 24 Februari di Tank Monida tenggelam, dan dia baru ketemu sama si lawyer M1 dan M2 kan di telepon, itu kan setelah kejadian. Jadi memang nggak bisa disalahkan pengacaranya karena ini sudah terjadi begitu. Kenapa ada isu mengenai hancurkan barang bukti? Karena kita sudah ketahui ya, penyidik juga sudah mengatakan Por, Robert, dan juga Job, mereka tuh punya kontribusi kenapa ngebuang botol-botol dan juga gelas serta pembuka botol wine itu ke dalam Sungai Chao Phraya yang dikategorikan sebagai penghancuran barang bukti. Kayaknya si Gatik ini hanya sedang mencari orang baru aja ya, agar memindahkan tuduhan-tuduhan yang ke dia dipindahkan ke orang lain. Dan seperti aku bilang pada saat Gatik menyatakan konferensi persnya, aku nggak yakin apa yang dikatakan Gatik ini adalah 100% kebenaran. Bisa aja ini memang adalah bagian kebenaran, tapi kebenaran lainnya ditutupi. Dan Mr. M kayaknya membaca itu teman-teman. Makanya dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian pada saat si Mr. M juga melanjutkan obrolan dengan TV di Thailand ini, sebenarnya pada saat saya ngobrol dengan mereka di tanggal 5-9 Maret, itu kita sering intens ketemu, mereka juga bertemu dengan seorang pengacara terkenal Thailand. Pengacara terkenal Thailand, kalau dugaanku adalah si lawyer Mr. Tam ya, karena dia kayak selebriti kayak Pak Hotman Paris lah ya, di Thailand begitu. Nah, lawyer Tam pun juga di wawancara sebelumnya sudah mengakui bahwa dia sempat bertemu dengan beberapa orang di antara kelima saksi tersebut sebanyak 2 kali, tapi cuma ngobrol aja, bukan menjadi official lawyer-nya. Which is ini dikonfirmasi dengan Mr. Anucha atau Mr. M yang kedua ini, bahwa ya mereka sudah bertemu beberapa kali, tapi mereka tidak menjadikannya official pengacara. Dan ini adalah fakta yang memang sudah terjadi teman-teman, dan aku membaca dari sini kenapa si Gatik mengatakan hal seperti itu di konferensi persnya, sepertinya ingin mengulur-ulur waktu aja dan juga ingin menambah memindahkan gitu kan ya, kesalahannya dia untuk orang lain. Makanya si Mr. M sudah membaca ini. Terus siapa dong Mr. M ke-1 ini, Anjas? Oke, Mr. M1 ini seperti data-data yang disampaikan, dia adalah partner bisnis dari Por dan juga Robert, dan dia juga memiliki saham, tapi belum bisa ditunjukkan wajahnya karena kan jatuhnya masih dugaan dan dia pun belum berbicara di media massa. Tapi kalau sudah ada seperti ini, aku yakin banget dalam waktu dekat pasti Mr. M ke-1 ini akan segera angkat bicara. Nah, mengenai isu ini juga memang sempat media massa Thailand menuduh ada beberapa pengacara lainnya disebutkan, tapi ternyata setelah aku analisa data-data di sini, ya ini adalah yang tervalid teman-teman. Terakhirnya adalah sudah ada keterangan dari Mr. Anucha Pressiri ini. Well, ini semakin mengasah logika berpikir kita, membaca psikologi dari para saksi kelima orang tersebut, dan menurut aku kasus ini akan segera terungkap apa yang sebenarnya terjadi karena ada people voice. Karena menurut aku ya, semakin banyak dibahas, semakin banyak dibicarakan, penyidik pun akan semakin waspada. Yang mengawasi ini nggak cuma dari keluarga korban ataupun juga pengacara, orang-orang yang mengawal kasus Teng Mo, tapi juga masyarakat. Ada kredibilitas nama baik kepolisian Thailand yang sedang dipertaruhkan untuk saat ini. Jangan sampai kejadian yang ketidakadilan tuh jelas-jelas explicitly shown di media Thailand karena bisa menimbulkan chaos di masyarakatnya. That's all yang bisa aku bahas. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, follow juga Instagramku di Anjas di Thailand, dan terakhir subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. See you di video berikutnya.